Halo anak-anakku yang hebat, yang Bapak banggakan. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 8 bersama saya Pak Mardwi Atmoko. Materi kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu Triguna. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan mengucapkan salam Panganjali Suci, sikap Amustikarana. Om Swastiastu. Baik anak-anak, untuk membuka pelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan mantra Saraswati. Semuanya? Boleh dibuka mute-nya, boleh dibuka mute-nya. Mulai. Om Saraswati Warakamardupini Widyarupam Karisyami Siddhirbahan Sada, yang artinya, Om Dewi Saraswati, sembah rendah hatiku kepadamu, yang merupakan pemenuhan semua keinginanku. Saya mulai studi saya dengan permintaan agar engkau melimpahkan karuniamu padaku. Untuk link absen sudah Bapak bagikan via grup WA, tapi dalam pembelajaran ini Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Bapak maklumi untuk menghemat sinyal ya, karena sinyal video kalian ditutup ya. Bapak tahu itu untuk kelancaran pembelajaran kita. Saya absen dulu. Anissa? Halo Anissa? Cek. Hadir Pak. Oh iya. Dimas? Hadir Pak. Clara? Buka mood-nya nak. Hadir Pak. Ya. Mira? Hadir Pak. Lengkap. Astunggara hari ini kita lengkap. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Bapak harapkan anak-anakku ini dapat mengidentifikasi ciri-ciri triguna pada manusia dan menjelaskan pengaruh triguna pada manusia. Sebelumnya Bapak ada pertanyaan ini, nak. Ini nanti silahkan dijawab. Di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, tentunya kalian menemukan beragam orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik hati, tenang dalam menghadapi masalah, ada orang yang tergesa-gesa tapi semangat, dan ada pula orang yang tak peduli serta malas. Nah, menurut kalian, apakah yang menyebabkan perbedaan sifat orang-orang tersebut? Silakan dijawab semua, anak-anakku. Silakan. Saya Pak. Oh ya, silakan. Karena pengaruh pergaulan Pak. Karena pengaruh pergaulan, Mira menjawabnya. Yang lain coba, Anissa? Halo. Yang malas itu karena sifat tamas. Yang malas karena sifat tamas. Jawaban dari Anissa. Yang lain lagi coba. Clara, jawabanmu apa nak? Ada nggak? Halo Clara, buka mood-nya. Saya Pak.
Sebab mereka dipengaruhi Sebab mereka dipengaruhi triguna mungkin tadi. Ya. Yang terakhir Dimas, apa jawabanmu? Itu memang sifat mereka sejak lahir, Pak. Itu sifat mereka sejak lahir. Bagus-bagus jawabannya. Artinya kalian sudah memahami materi kita minggu lalu tentang triguna. Jadi perbedaan sifat itu karena pengaruh triguna. Betul jawaban kalian, Nak. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Dalam kegiatan nanti, kalian akan melaksanakan pembelajaran dengan diskusi, tanya jawab, serta ada tugas yang nantinya akan kalian kerjakan. Itu. Nah, untuk dapat menemukan apa itu konsep-konsep yang berkaitan dengan ciri-ciri dan pengaruh triguna, silahkan disimak baik-baik atau diamati video yang linknya sudah Bapak share juga di WA grup kita. Yuk sama-sama kita amati video berikut ini. Aduh, Telat juga ya? Kenapa? apaan sih ini orang? Oh iya. Bikin risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Bayu. Akmal. Udah sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertamaku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok nggak jemput, capek tahu. Oh ya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan, udah aku bikin makanan ya. Iya. Ini Den makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja nggak becus. Terus bikin malas aja dah. Ya, maaf Den. Aduh, Hai Mal. Hai Mal. Mal. Hai. Hai. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah.
Ini keseharianku. Berjualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa menuhin semua kebutuhannya. Ah, daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Halo anak-anak. Halo, buka mute-nya dulu.
Kalian masih standby? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Tadi kita sama, ya nak. Tadi kita sudah bersama-sama mengamati video. Sekarang kita lanjutkan dengan mengamati gambar. Nah, ini gambar apa, nak? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Silahkan jawab. Saya, Pak. Orang yang sedang meditasi, Pak. Orang meditasi. Nah, orang meditasi ini menggambarkan orang yang bersifat apa? Nanti kalian temukan ya. Lanjut. Ini orang apa ini? Silakan dijawab. Siapa? Orang apa ini? Gambar apa ini? Halo? Halo? Orang yang sedang marah, Pak. Orang marah. Clara jawab. Betul. Ya, marah menggambarkan apa? Nanti kalian diskusikan. Ini orang apa? Sedang apa? Orang yang sedang bersantai, Pak. Orang santai. Yang pasti bermalas-malas. Oh, santai bermalas-malas. Nah, betul. Nah, ini adik ini gambar adik ini sedang apa dia? Nah. Sedang apa ini, nak? Ada yang tahu? Nah, gambar adik sedang mempersembahkan sesaji Banten itu. Saya, Pak, itu sedang menaruh sesajen. Oh, iya. Ada yang jawab ternyata. Kalau yang ini, nak? Untuk buta kala. Gambar apa ini? Anak SMP ini. Halo, Anissa? Anak SMP yang tawuran, Pak. Tawuran, kata Dimas. Tawuran menggambarkan apa ya? Nah, nanti kita bahas. Kalian bahas. Ini gambar anak sedang apa? Mira? Halo, Mira? Loh, halo? Buka moodnya, Mira? Anak sedang ngapain ini? Oh, Mira gangguan ya? Ya, mudah-mudahan segera ikut lagi. Mira gangguan nih, nak. Nah, sambil menunggu Mira masuk, dan ini memang sudah Bapak share video dan gambar ini di WA Group. Jadi sambil menunggu temanmu gabung lagi di pembelajaran ini, kita lanjutkan dengan kegiatan mengidentifikasi masalah. Dalam kegiatan ini, silakan kalian mengumpulkan permasalahan berdasarkan pengamatan video dan gambar tadi sebanyak-banyaknya. Lalu nanti akan dijawab oleh teman-temanmu yang lain seperti itu. Silakan. Di-reload Mira hilang. Nah, Mira sudah bergabung. Yuk, silakan nak didiskusikan tadi. Baik, Bapak Pandu, Bapak bimbing ya. Dimas dulu.
Ada pertanyaan, Nak? Dimas? Halo, Dimas. Iya, Pak. Ya. Apakah gambar orang yang marah itu menunjukkan sifat rajas? Dimas tanya, Nak. Silakan direspon. Dia tanya apakah yang gambar orang marah tadi menunjukkan sifat rajas katanya. Ada yang mau jawab? Silakan. Anissa? Halo Anissa, silakan dibuka mood-nya. Tanggapi pertanyaan Dimas. Anissa. Halo. Mungkin gangguan. Atau yang lain silakan jawab. Mira mungkin mau jawab? Ya Pak, saya. Ya. Ya Dimas, orang bersifat rajas itu mudah marah dan suka dipuji. Oh ya. Kata Mira, orang yang, iya betul jawabanmu Mas, kata Mira. Orang yang bersifat marah atau rajas itu udah marah katanya, ya. Mudah marah dan Yang lain mau tanya? Saya Pak. Ya, Mira lagi yuk. Penjual koran dan apa? Tolong diulangi Mira. Halo Mira, tolong diulangi. Ya Pak, penjual koran dan anak orang kaya di video itu bersifat apa? Halo yang lain, silakan ditanggapi. Si Mira tanya, penjual koran dan anak orang kaya itu sifatnya apa gitu? Pertanyaan Mira. Anissa, halo? Masih gangguan kah? Atau Dimas, silakan jawab Mas. Halo. Iya, Pak. Ya. Menurut saya, penjual koran bersifat satwa dan anak orang kaya bersifat tamas. Menurut Dimas, si penjual koran itu satwa dan anak orang kaya itu tamas. Bapak tambahin, Nak. Jadi yang anak orang kaya itu selain tamas atau malas, dia juga rajas. Dia juga sukanya marah-marah seperti itu. Ya. Baik. Kegiatan pembelajaran kita lanjutkan. Ya, setelah kalian tadi sudah tanya jawab, mari kita lanjutkan dengan mendiskusikan ya, atau membaca teks materi secara bersama-sama. Bapak bantu. Ini ada materi yang linknya sudah Bapak sampaikan via Google Dokumen ini ya. Yuk kita sama-sama bacanya. Ciri-ciri triguna. Triguna dalam diri manusia dapat dilihat dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang dapat dijadikan penanda bahwa orang tersebut dipengaruhi oleh sifat satwam, rajas, dan tamas dalam aktivitasnya sehari-hari. Ciri-ciri triguna dapat dilihat dari pola makan, cara berlihatnya, perilaku kesehariannya, dan cara mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Kita ulas satu-satu. Satwam. Ciri-ciri orang yang dipengaruhi sifat satwam dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku positif
Ciri-ciri guna satwam seperti memakan makanan yang satwika, melaksanakan niatnya sesuai aturan-aturan Weda, menuntut ilmu pengetahuan yang benar. Nah, contoh makanan yang satwika itu adalah makanan yang bergizi, makanan yang bisa menjadi sumber kekuatan. Tuh, makanan satwika. Kita lanjutkan tentang rajas. Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat rajas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku aktif, agresif, dan inovatif. Ciri-ciri guna rajas seperti makan makanan yang rajasika, melaksanakan niatnya dengan harapan mendapatkan hasil, menuntut ilmu pengetahuan dengan harapan pamer. Jadi orang yang bersifat rajas itu, ya, nah, itu kalau melaksanakan niatnya atau berkorban itu dengan pamrih. Contoh, si Clara meminjamkan pulpen kepada Anissa. Nah, tapi si Clara mempunyai harapan supaya Anissa besok itu dapat membantu Clara. Nah, itu namanya bukan niatnya, nak. Niatnya itu korban suci dengan tanpa imbalan. Baik, sambil tetap disimak ya, nak. Kita baca sama-sama. Kita bahas tentang tamas. Ciri-ciri guna tamas seperti memakan makanan yang basi, pedas, dan masam, melaksanakan niatnya, tidak menggunakan aturan-aturan Weda, dan malas melaksanakan tapa brata. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika kalian itu pada saat hari raya Nyepi tidak melaksanakan catur brata penyepian, berarti bisa dibilang bersifat tamas. Tapi Bapak yakin kalian waktu Nyepi itu melaksanakan catur brata penyepian. Pengaruh triguna pada manusia. Triguna dalam diri manusia berpengaruh pada kelahiran yang akan datang atau punarbawa, kelahiran kembali. Manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa dipengaruhi ketika guna dalam diri. Dalam kitab suci Brihaspati Tattwa dijelaskan bahwa jika salah satu guna yang dominan dari yang lain dapat mencapai surga, neraka, dan moksa. Ini maksudnya begini anak-anak. Jika kita itu memiliki sifat yang dominan satwam, berarti kita akan masuk surga. Sebaliknya kalau kita itu dominan sifat tamasnya, maka bisa masuk neraka. Seperti itu. Paham ya, nak? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya. Nah, setelah kita sama-sama membaca materi, kita lanjutkan kegiatan dengan mendiskusikan, ini sambil lihat di layar, LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya untuk diambil nilai pengetahuan. Jadi, sekarang kalian diskusikan, lalu ditulis dan dikirim di grup WA kita. Sesuai arahan Bapak kemarin bahwa LKPD ini silahkan dikerjakan sendiri. Lalu sekarang kalian diskusikan dengan kelompokmu. Makanya Bapak bagi kelompoknya. Kelompok pertama yaitu Clara dan Mira. Kelompok 2 yaitu Dimas dan Anissa. Langsung saja kita lanjutkan. Clara, coba buka mute-nya, nak. Halo.
Clara, masih gangguan kah? Halo, Clara? Atau lanjut? Halo, Pak. Oh ya, apa jawabanmu nak nomor 1? Nanti biar ditambahi oleh kelompokku yaitu Mira. Yang nomor 1. Nih, Bapak bukakan LKPD-nya. Halo. Mendiskusikan LKPD. Halo. Oh, masih gangguan kah? Clara, gangguan kan? Maaf, Pak, serba putus. Oh. Nomor 1 apa nak jawabanmu? Tentang mendiskusikan LKPD. Bukan? Bapak. Soalnya adalah Andika selalu bersembayang Trisakti setiap hari. Ia juga membantu teman-temannya dalam mengerjakan tugas sekolah. Uraikanlah sifat Andika apabila dikaitkan dengan bagian-bagian dalam triguna. Jawabanmu apa? Apa nak? Yang mana? Kita lanjutkan. Adalah Kok 2 dulu? yang terdapat pada seluruh makhluk. Oh, Bagian-bagian guna adalah satuan, rajas. apa nak? Silakan diulangi. Halo. Atau Dimas dulu, Mas. Dimas. Halo, Dimas. Iya Pak, iya. Dimas dulu. Ya, ya Dimas. Ya. Triguna adalah 3 sifat yang terdapat pada manusia dan dewa. Bagian-bagian triguna adalah satwam, raja, tamas. Itu jawaban dari Dimas. Silakan teman sekelompokmu menanggapi. Anissa. Lalu Andika bersifat satwam, yaitu bijaksana. Ciri-ciri triguna dapat diketahui dari pola makan, perilakunya, dan cara mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Ya, ya. Masih kelompok 2 dulu. Kelompok 2, Dimas dulu. Yang nomor 2 apa, Mas? Jawabanmu, Mas. Iya Pak. Ya, lanjut. Menurut bagian-bagian triguna, yaitu satwam, rajas, tamas, budi termasuk bersifat rajas. Budi termasuk Sudah Pak. rajas. Lalu sifat dalam triguna dapat dari Manawa Dharma Sastra. Halaman 12 Loka 32 dijelaskan ciri seseorang yang bersifat rajas, yaitu bergairah dan suka kesenang-kesenangan jasmani. Oh, jawaban dari Anissa itu untuk melengkapi jawabannya si Dimas. Jadi Bapak luruskan itu Manawa Dharma Sastra ya. Bukan halaman 12, nah, tetapi bab 12, sloka 32 seperti itu cara membacanya. Baik. Ya, maaf Pak. Oh ya, ya nak. Nomor 1 tadi Anissa, Clara dan siapa ya? Dan Mira belum. Nomor 1 apa Clara? Halo.
Baik, saya akan menambahi jawabannya, Pak. Triguna adalah tiga sifat dasar yang ada pada suatu semua, Pak. Bersifat tamas. Jadi sekarang kita dilanjutkan, dilengkapi oleh Mira. Ayo Mira, nomor 1. Ya, Pak. Andika bersifat satwa, yaitu sifat baik karena dia rajin sembahyang. Andika bersifat satwa atau sifat baik yang ditujukan karena dia rajin sembahyang. Nanti jawabannya. Nomor 2 masih kelompoknya Mira, tadi belum. Mira dulu, Bapak bimbing Mira dulu. Nomor 2, Nak. Halo Mira, nomor 2. Bapak bacakan soalnya. Budi selalu bergairah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Namun dia suka menyombongkan kepandaiannya. Bagaimana sifat budi apabila dihubungkan dengan sifat-sifat dalam triguna? Dan apa yang mendasari untuk dapat menentukan sifat seseorang menurut triguna? Jawabanmu apa, Mira? Yang nomor 2. Gangguan mungkin. Kembali lagi kalau Sifat tamas. Ya, lanjut. Sifat tamas dapat diketahui dari Mahagwat Gita bab 17 sloka 10. Itu dasar menentukan sifat tamas ya. Anggota kelompoknya ditanggapi. Nomor 2, Clara. Siapa mau koreksi? Oh ya, tadi bukan jawaban nomor 2 itu. Jawaban 3 itu tadi. Seseorang yang bersifat rajas yaitu baik bergairah, kurang tekun melakukan perbuatan berdosa. Oh ya, menurut Clara, orang yang bersifat rajas itu bergairah, kurang tekun, suka berbuat dosa. Sehingga si Clara berpendapat bahwa budi ini mempunyai sifat rajas. Sekarang yang nomor 3, kelompoknya Dimas. Nomor 3, ayo Mas. Atau siapa dulu yang mau menyampaikan jawaban yang nomor 3? Dimas dulu, yuk. Iya, Pak. Triguna adalah tiga sifat dasar yang ada pada makhluk hidup. Pak Joko bersifat tamas. Nah, itu 3 sifat dasar yang ada pada makhluk hidup. Kata Dimas, Pak Joko itu sifatnya tamas. Yo, teman sekelompoknya, Anissa, ditambahi jawabannya. Anissa, halo. Ya Pak, saya menambahkan sifat tamas dapat diketahui dari Bhagavad Gita bab 17 sloka 10. Bagus sekali. Jadi untuk menentukan sifat tamas seseorang itu Bhagavad Gita sloka 10. Itu ya. Baik anak-anak. Nanti jangan lupa tugasnya ditulis, terus difoto, dikirim ke grup WA kita, ya. Nanti malam paling lambat. Kita nilainya. Diskusi tentang LKPD sudah. Untuk itu kegiatan belajar kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan dengan salah satu dari kalian mempresentasikan LKPD. Silakan dipilih bebas. Nomor berapa? 1 nomor saja ya. Siapa yang mau? Ini yang kelihatan mukanya ini, wajahnya ini. Clara, mau jawab? Saya, Pak. Ya. Kamu bagus berarti yuk. Saya akan menjawab nomor 3. Ya.
Triguna adalah 3 sifat dasar yang ada pada semua makhluk. Pak Joko bersifat tamas. Sifat tamas dapat diketahui dari Bhagavad Gita 17.10. Sifat tamas dapat diketahui dari Bhagavad Gita 17.10 atau bab 17 sloka 10. Itu jawaban si Anissa. Si Clara. Kelompok yang lain mau menanggapi? Anissa. Saya Pak, saya mengangkat jawaban Clara Pak. Dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 10 disebutkan ciri-ciri orang yang malas adalah suka makanan yang hambar, makanan sisa orang lain. Oh ya. Si Clara tadi kan hanya menyebutkan tentang dasar penentuannya, yaitu sloka Bhagavad Gita 17.10. Sedangkan si Anissa menambahi apa itu yang dimuat dalam Bhagavad Gita 17.10? Ternyata tentang ciri-ciri orang yang bersifat tamas. Contohnya makan makanan yang hambar, basi, makanan sisa orang lain. Seperti itu. Tambahan dari kelompok 2. Baik. Mempresentasikan sudah, kita lanjutkan dengan kegiatan begini nak. Kalian tadi sudah membaca, sudah mengamati, ya, membaca sudah. Sekarang disimpulkan apa itu ciri-ciri triguna dan apa itu pengaruh triguna pada manusia. Jadi kalian tugasnya menyimpulkan. Tadi sudah mencatat kan? Silakan sekarang dibacakan kesimpulan kalian. Ya, simpulannya. Saya Pak ingin menyimpulkan Ya, Clara. atas nama Clara. Ciri-ciri guna satpam seperti makan makanan yang satvika, melaksanakan niatnya sesuai aturan-aturan Weda. Ciri-ciri guna rajas seperti memakan makanan yang rajasika, melaksanakan niatnya dengan harapan mendapatkan hasil. Menuntut ilmu pengetahuan dengan harapan pamer. Dan selalu menyombongkan diri akan spiritualnya. Ciri-ciri guna tamas seperti memakan makanan yang basi, pedas, dan masam. Melaksanakan niatnya tidak menggunakan aturan-aturan Weda dan malas melaksanakan taba brata. Triguna dalam diri manusia berpengaruh pada kelahiran yang akan datang. Triguna dalam diri manusia. Sekian. Oh ya. Terima kasih nak, kesimpulanmu bagus sekali. Itu tepat sekali. Nantinya Bapak akan menambahinya ya di akhir pembelajaran. Sekarang Bapak tanya, apakah hubungan antara triguna dengan kelahiran kembali atau punarbhawa? Tolong nak dijelaskan hubungannya apa ya? Siapa yang mau jawab? Oh iya. Saya Pak. Anissa, ayo. Jika seseorang dalam tubuhnya lebih dominan sifat satwam, dapat mengakibatkan orang tersebut mencapai surga sehingga kelahiran yang akan datang menjadi orang yang dermawan, bijaksana, dan budiman. Sudah nak? Oh iya. Menurut Anissa, hubungannya adalah jika orang itu dominan sifat satwamnya, telah akan masuk surga. Apabila lahir kembali, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang baik di kehidupan selanjutnya. Betul? Sebaliknya pula, apabila orang itu tamas, maka bisa masuk neraka. Dan apabila lahir kembali ke dunia dalam kehidupan selanjutnya, bisa dilahirkan dalam wujud seseorang yang cacat, seseorang yang menderita,
Seperti itu. Makanya dalam kehidupan ini, mari kita senantiasa berbuat sesuai dengan ajaran Dharma. Itu nak. Baik, kalian juga sudah menyimpulkan ataupun menganalisis keterkaitan antara Triguna dengan Punarbawa. Selanjutnya, untuk penilaian keterampilan, ada tugas bagi kalian secara berkelompok, yaitu ini, silakan disimak slide-nya, yaitu membuat laporan tertulis yang bersumber dari internet tentang pengaruh Triguna pada manusia. Nanti malam dikumpulkan ya nak. Ini tugasnya tidak terlalu susah. Karena apa? Kalian membuka informasi dari internet tentang pengaruh Triguna manusia. Kalian tulis laporannya, ya. Ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan. Seperti itu kurang lebih. Kegiatan kalian, tugasnya sama, nanti difoto dan dikumpulkan, dikirimkan ke WhatsApp grup kelas agama Hindu. Seperti itu. Baik anak-anakku, kegiatan pembelajaran sudah hampir selesai. Maka dari itu Bapak ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atau orang tua yang telah berkenan mendampingi anak-anak kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran hari ini, ya, kalian sudah menyampaikan pendapat dengan santun, aktif, teliti. Tetapi Bapak harap, ya, di kegiatan pembelajaran selanjutnya, kalian lebih aktif lagi, lebih santun lagi dalam menyampaikan pendapat ataupun menanggapi pendapat temanmu. Dan Bapak harapkan semua kalian berempat ini aktif, ya, ditingkatkan lagi keaktifan dalam diskusi misalkan seperti itu nak. Setelah Bapak amati, ya, dari anak-anakku ini yang mendapatkan peringkat sebagai peserta didik yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran jatuh pada Ananda Clara. Untuk itu silakan beri aplaus Clara. Semoga menjadi inspirasi, ya, bagi teman-temanmu yang lain. Nah, tentang kesimpulan pembelajaran tadi, ya, sudah tepat. Ciri-ciri Triguna atau orang yang dipengaruhi Triguna dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari, cara dia mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi, dan pola makannya. Triguna mempengaruhi seseorang dalam kehidupan selanjutnya. Itu kesimpulan dari Bapak, silakan dicatat. Sedangkan untuk pembelajaran minggu depan, Bapak sampaikan yaitu tentang menyusun cerita terkait Triguna dalam kehidupan dan menguraikan upaya menyeimbangkan Triguna dalam diri. Itu untuk minggu depan, silakan dipersiapkan. Kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan salam Paramasanti. Ambil sikap Amuskarana, Paramasanti, mulai. Om Santi, Santi, Santi. Om.